Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ahim Muslikah dengan NIM 25742300013. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang harmonisasi hak dan kewajiban suami istri yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum keluarga. Baik, mari kita mulai diskusi kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan definisi dari harmonisasi hak dan kewajiban suami istri itu sendiri, yaitu suatu keadaan di mana kedua belah pihak suami dan istri menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara seimbang, adil, dan saling mendukung di dalam ikatan pernikahan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis, dan sejahtera. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip utama harmonisasi. Prinsip utama harmonisasi dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ialah keseimbangan atau resiprokal. Di sini dijelaskan bahwasanya hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Semisal, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan hak bagi istri. Dan kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga ialah hak bagi suami. Yang nomor 2 adalah saling menghormati dan mencintai. Apabila kedua belah pihak saling mencintai, menghormati, setia, dan bantu-membantu baik lahir maupun batin. Yang ketiga ialah perlindungan dan pengaturan. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ialah musyawarah atau persetujuan. Dalam hal-hal yang penting mengenai harta bersama atau keputusan keluarga diperlukan persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri. Yang kelima atau yang terakhir ialah tanggung jawab bersama. Meskipun ada pembagian peran utama, suami dan istri pada dasarnya memikul kewajiban luhur bersama untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar di masyarakat. Adapun tujuan harmonisasi hak dan kewajiban suami istri ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat menimbulkan kekacauan atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Argumen utama harmonisasi hak dan kewajiban suami istri ada beberapa. Yang pertama ialah prinsip timbal balik dan keseimbangan. Yang kedua, mencegah konflik dan ketidakpuasan. Yang ketiga, membangun hubungan yang setara dan saling mendukung. Yang keempat, mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah. Dan yang kelima, berlandaskan hukum agama. Sementara untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari dengan berkomunikasi yang baik, saling terbuka dan jujur mengenai harapan dan kebutuhan masing-masing, pembagian tugas yang fleksibel, berbagi tanggung jawab pekerjaan, rumah tangga dengan pengasuhan anak, dan tidak terpaku pada peran gender tradisional jika kondisi masih memungkinkan. Saling mendukung. Suami mendukung aspirasi istri, misalnya dalam karir atau pendidikan sang istri, dan istri juga harus mendukung peran suami sebagai pemimpin keluarga. Yang keempat, mengutamakan kebersamaan, menghabiskan waktu kualitas bersama, dan dengan bijak menghadapi masalah secara bersama-sama. Ringkasnya, argumentasi utama harmonisasi hak dan kewajiban suami istri ialah untuk menciptakan keseimbangan dinamis yang esensial bagi fondasi pernikahan yang kokoh, adil, dan langgeng. Sedangkan dari perspektif agama itu sendiri, ahli hukum Islam dan ulama kontemporer seperti Muhammad Hurray Shihab, Nasaruddin Umar,
dan Kiai Haji Husein Muhammad menawarkan penafsiran yang menekankan prinsip kesalingan atau mubadalah dan keadilan gender. Di sini, beliau menyampaikan 3 aspirasi. Yang pertama ialah prinsip keadilan atau al-adl. Meskipun teks agama menyebut suami sebagai pemimpin dan pencari nafkah, para ahli agama menafsirkan kepemimpinan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab manajerial dan perlindungan, bukan dominasi. Hubungan suami dan istri harus didasari dengan prinsip kesalingan, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Yang kedua, tujuan pernikahan. Para ahli agama menekankan bahwa inti dari hukum perkawinan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, atau tenang, cinta, dan kasih sayang. Harmonisasi hak dan kewajiban adalah sarana untuk mencapai tujuan luhur ini, bukan tujuan itu sendiri. Yang ketiga ialah adaptasi kontekstual. Beberapa ahli hukum Islam berpandangan bahwa kemampuan istri untuk bekerja sebagai penopang keluarga dapat dianggap sebagai keutamaan, terutama apabila suami berhalangan, menunjukkan adanya fleksibilitas peran dalam kerangka syariat. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya para ahli sepakat bahwa harmonisasi hak dan kewajiban adalah proses sadar dan dinamis yang membutuhkan kesepakatan bersama, keadilan, dan fleksibilitas dari kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri, untuk mencapai hubungan kemitraan yang setara dan saling mendukung. Sebagai kesimpulannya, pandangan ahli dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu hukum, sosiologi maupun hukum agama, secara konsisten menggarisbawahi pentingnya pendekatan egaliter atau fleksibel dalam pembagian peran suami istri. Harmonisasi ini bukan hanya sebuah konsep ideal, namun merupakan landasan krusial bagi ketahanan dan kebahagiaan keluarga di era modern. Penerapan prinsip kesetaraan, musyawarah, dan saling menghormati adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hubungan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.